Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Rizky Hawadi. Rapat paripurna DPR RI menyetujui laporan Badan Legislasi DPR RI mengenai perubahan program legislasi nasional prioritas 2017 dan prioritas 2015 hingga 2019. Rapat paripurna DPR RI juga menyetujui perpanjangan waktu pembahasan RUU Tindak Pidana Terorisme. Dan kita simak laporan dari Sanika Sembiring. Pemirsa, rapat paripurna hari ini yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengesahkan undang-undang tentang Konvensi Minimata mengenai merkuri. Konvensi Minimata ini bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari emisi dan lepasan merkuri dan senyawanya dari sumber antropogenik. Sampai saat ini 70 negara telah meratifikasi Konvensi Minimata. Indonesia diharapkan dapat berperan dalam COP1 Konvensi Minimata karena COP1 akan mengadopsi mekanisme yang mengikat para pihak sehingga Indonesia perlu meratifikasi konvensi tersebut dalam waktu dekat. Merkuri dikenal sebagai suatu bahan yang menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap saraf dan dampak kesehatan lainnya, terutama sangat membahayakan bagi janin dan balita. Pemirsa, rapat paripurna juga mengesahkan perubahan prolegnas rancangan undang-undang prioritas tahun 2017 dan prioritas tahun 2015 hingga 2019. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas undang-undang yang dihasilkan oleh DPR RI. Rapat paripurna juga menetapkan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH menjadi mitra kerja Komisi 8. Selain itu, rapat paripurna juga mengesahkan perpanjangan waktu pembahasan rancangan undang-undang tentang tindak pidana terorisme. Perpanjangan ini dilakukan selama satu masa sidang. Satu rancangan undang-undang sebagai pengganti rancangan undang-undang dalam prolegnas rancangan undang prioritas tahun 2017 usulan Komisi 8 yaitu rancangan undang-undang tentang praktek pekerjaan sosial menggantikan rancangan undang-undang tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Dua rancangan undang-undang untuk dimasukkan ke dalam prioritas rancangan undang-undang tahun 2015-2019 yaitu rancangan undang-undang tentang permusik. Demikianlah yang dapat kami laporkan langsung dari ruang rapat paripurna. Sanika Sembiring dan Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Konflik lingkungan antara masyarakat dengan perusahaan pertambangan batu granit di Gunung Tujuh, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat menjadi perhatian Komisi 4 DPR RI. Aktivitas tambang batu granit di kawasan itu memicu protes masyarakat. Aktivitas penambangan batu granit oleh PT Teluk Batang Mitra Sejati ditolak warga setempat karena bisa merusak kawasan hutan yang merupakan sumber kehidupan warga sekitar Gunung Tujuh. Warga menilai keberadaan Gunung Tujuh penting bagi daerah-daerah sekitarnya yang sangat tergantung pada sumber daya air dari Gunung Tujuh. Dalam kunjungan spesifik ke Kalimantan Barat, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Daniel Johan menilai perizinan yang diberikan kepada PT Teluk Batang Mitra Sejati sudah menyalahi peraturan yang ada sehingga pemerintah harus mengkaji ulang. Daniel juga meminta seluruh kegiatan penambangan harus segera dihentikan demi menjaga kelestarian alam di Gunung Tujuh. Ini sudah ditetapkan oleh Perda di dalam RT/RW sebagai kawasan cagar budaya, cagar alam, sehingga seluruh izin yang ada saat ini menjadi melanggar perda yang ada. Jadi kita minta segera seluruh persoalan pertambangan segera dihentikan demi masyarakat, demi menjaga kehidupan ke depan. Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 4 DPR RI Asep Ahman Mausul mengatakan dengan dibukanya lahan pertambangan batu granit dapat merugikan masyarakat sebagai korban yang akan menerima dampak langsung seperti kekurangan air. Pemerintah seharusnya tidak mengorbankan masyarakat karena kepentingan pihak tertentu. Asep menegaskan permasalahan ini tidak boleh dibiarkan, sehingga hasil dari kunjungan Komisi 4 ini akan segera ditindaklanjuti ke kementerian terkait. Saya sangat prihatin ya, kalau Jawa kan masalah air tidak begitu, boleh dibilang tidak begitu persoalan ya, walaupun sekarang. Tapi saya bayangkan bagaimana ini ibu-ibu mencuci hanya bersumber dari sini. Kalau itu mati apa yang terjadi? Nah, masalah inilah maka DPR RI memfasilitasi gitu kan, merekomendasikan kepada pemerintah apa adanya berdasarkan yang dilihat dan berdasarkan apa yang didengar.
Dari Kalimantan Barat, Selamat Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI mempertanyakan proses penegakan hukum dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Komisioner KPK terhadap masing-masing kasus korupsi yang ditangani KPK, termasuk tindak lanjut KPK atas pengaduan atau laporan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi. Komisi 3 DPR RI mempertanyakan proses penegakan hukum dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Komisioner KPK terhadap jenis-jenis perkara korupsi. Komisi 3 juga mempertanyakan proses pengaduan atau laporan masyarakat kepada KPK terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan mengatakan, KPK sebagai lembaga penegak hukum yang independen harus konsisten dalam penanganan kasus korupsi tanpa adanya intervensi dan gangguan dari pihak manapun. Lebih lanjut, Arteria menegaskan pusat pengaduan masyarakat di KPK menjadi kunci utama dalam pengkajian, penelitian, dan pengumpulan data terhadap kasus korupsi, harus mampu bekerja profesional dan mengedepankan nilai-nilai keadilan. Tertarik untuk bicara Dumas, apalagi Abang Dajunimar tadi mengatakan ini fatal dan vital ini. Ternyata betul, Ketua. Coba ditayangin yang tadi. Tiba-tiba Dumas ya pada saat pertama dia bisa katakan itu perkara itu tipikor dan bukan tipikor. Ini ngeri, ada perkara masuk dia bisa langsung tentukan sendiri. Ini korupsi, yang ini bukan korupsi. Pertanyaan saya, siapa itu yang menentukan? Apakah pimpinan-pimpinan KPK itu mengetahui? Ternyata disampaikan tadi sama pimpinan. Saya pun juga tidak setiap hari mantau. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI lainnya, Erma Suryani Ranik, mengatakan proses pengaduan laporan masyarakat yang dilaporkan ke KPK banyak menerima keluhan dari masyarakat karena kurang transparan dalam menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi dan tidak sesuai dengan standar informasi publik. Untuk itu, Erma meminta KPK lebih responsif dalam menerima keluhan masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap KPK semakin tinggi. Memang selama ini Komisi 3 menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait kurang transparannya mekanisme bagaimana sebuah pengaduan masyarakat kemudian ditindaklanjuti oleh KPK. Karena itu dalam rapat kerja hari ini kami dari Komisi 3 mempertanyakan mekanisme atau prosedur standar dari sebuah pengaduan masyarakat itu ditangani oleh KPK. Ajib dan Sanjaya, TVR Parlemen, laporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, wassalam.